Mohon maaf Bapak masih di mute. Oh iya, terima kasih. Nah, lanjut ya ke soal nomor 2. Anda ingin menerapkan penilaian sejawat, peer assessment, agar siswa dapat memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil kerja teman sekelas mereka. Strategi mana yang paling efektif untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik dan bermanfaat? Nah, pilihan ganda yang pertama, menggunakan peer assessment hanya sesekali sebagai metode tambahan tanpa bimbingan atau persiapan. Nah, dari ini sudah jelas ya kalau ini bukan pilihan yang baik. Nah, yang berikutnya menyediakan rubrik penilaian yang jelas dan mudah dipahami untuk membantu siswa dalam menilai pekerjaan teman. Nah, ini kita simpan dulu karena pilihan gandanya terlihat sangat masuk akal ya. Yang berikutnya mengatur sesi penilaian sejawat secara rutin dan memfasilitasi diskusi reflektif setelahnya. Ini kita simpan juga. Yang D, mengizinkan siswa menilai teman secara bebas tanpa panduan khusus agar proses lebih spontan dan natural. Nah, ini jelas pilihan yang tidak efektif karena ini sudah ditiadakan oleh ada tawaran pilihan yang lebih baik yaitu opsi B ya. Jadi ini kita coret. Nah, yang terakhir adalah memberikan pelatihan terlebih dahulu tentang cara memberikan umpan yang balik yang positif dan konstruktif sebelum memulai penilaian sejawat. Nah, ini kita simpan. Ya, Nah, baik, kita bahas dari yang pertama, dari soal dulu. Di soal diminta adalah agar siswa memberikan umpan balik yang positif ya. Ini kita perlu garis bawahi. Memberikan umpan balik. Nah, strategi mana yang paling efektif? Itu pertanyaannya. Nah, opsi B itu hanya memberikan eh, adalah pilihan yang baik ketika hanya menilai ya teman-teman. Karena ini disediakan rubrik penilaian, hanya rubrik penilaian. Yang sedangkan yang di garis bawah ini adalah memberikan umpan balik yang konstruktif seperti itu. Jadi otomatis ini masih belum eh, strategi yang efektif untuk menjawab dari soal nomor 2 ini. Jadi ini salah. Nah, yang berikutnya adalah mengatur sesi penilaian sejawat secara rutin dan memfasilitasi diskusi reflektif setelahnya. Ini mungkin benar, ini mungkin akan jadi poin 5 jika opsi E tidak ada. Nah, opsi E itu memberikan pelatihan terlebih dahulu tentang cara memberikan umpan balik yang positif. Ingat ya, eh, selain teori atau selain pelatihan, praktek itu lebih lebih baik ya. Ya, di sini ya pelatihannya. Sorry, sorry. Selain teori, praktek itu lebih baik daripada teori atau hanya disediakan berupa eh, lembar atau rubrik penilaian yang sudah sangat instruksional atau sudah sangat bisa dipahami siswa. Nah, tapi lebih baik tetap itu pelatihan, dilatih. Jadi ini jawabannya. Jadi jawaban terbaik untuk soal nomor 2 itu E. Ya, ini C. Nah, pilihan ganda yang uh, menjadi poin tertinggi selain E itu ya ini C dan D seperti itu. Di poin empatnya ini C, teman-teman. Bagaimana mungkin ada yang ditanyakan? Tuh ada yang jawab benar. Jawabannya ini. Ya, kita lanjut ke nomor 3.
Ini soal yang jawab hanya satu juga yang jawab benar. Baik, saya bacakan ya soalnya. Sebagai seorang guru, Anda ingin memastikan penggunaan teknologi dan media sosial yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bertanggung jawab. Pendekatan mana yang paling efektif untuk menjaga etika digital dalam berkomunikasi dengan siswa dan rekan kerja? Nah, di sini pilihan pertama, menghindari membagikan informasi pribadi atau konten yang bisa menimbulkan salah paham di media sosial. Nah, ini terlihat baik ya teman-teman. Yang kedua, selalu menggunakan bahasa yang sopan dan profesional dalam setiap komunikasi elektronik dengan siswa dan rekan kerja. Ini. Nah, yang berikutnya ini juga kita simpan karena ada kata-kata sopan dan profesional. Kita simpan juga. Yang berikutnya, memberikan contoh positif dengan membagikan konten edukatif dan inspiratif melalui platform digital. Nah, ini karena yang di sini adalah komunikasi ya. Nah, komunikasi, jadi membagikan eh, konten edukatif itu sepertinya bukan jawaban yang bukan pilihan efektif ya untuk soal ini. Jadi kita harus coret ini. Nah, yang berikutnya adalah melakukan pelatihan dan sosialisasi. Ini kok hilang. Memberikan pelatihan dan sosialisasi rutin tentang etika digital kepada seluruh warga sekolah. Nah, biasanya di tipe-tipe soal seperti ini melakukan pelatihan itu bukan opsi yang baik. Nah, pelatihan dan sosialisasi itu merupakan opsi terbaik ketika itu berupa eh, penerapan ilmu baru. Misalkan ya, di kantor, di ruang guru itu banyak guru yang eh, gaptek tentang teknologi. Nah, melakukan pelatihan itu merupakan opsi baik ya. Tapi bukan yang terbaik karena opsi terbaiknya itu jelas praktek dan melakukan sendiri dan di sisi lain dilakukan kursus ya. Lebih ke seperti itu. Pelatihan ini bukan opsi terbaik. Jadi ini kita X dulu. Nah, yang terakhir, menetapkan aturan jelas mengenai jenis konten yang boleh dan tidak boleh diposting di media sosial oleh guru dan siswa. Nah, di sini di soal itu jawaban yang benar adalah E. Kenapa E? Karena seperti yang saya garis bawahi tadi, itu ada kata-kata tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu artinya ada norma yang sudah berlaku ya, harus seperti itu. Nah, paling efektif jika ingin memastikan penggunaan teknologi dan media sosial itu berjalan dengan baik, maka harus ada SOP-nya ya. Ada SOP atau ada norma yang sudah diketahui bersama. Maka dari itu harus ditetapkan aturan jelas mengenai jenis konten yang boleh dan tidak boleh diposting di media sosial oleh guru dan siswa. Nah, di sini ada kata-kata jebakan ya teman-teman. Di sini itu ada komunikasi. Ya, dalam berkomunikasi dengan siswa dan rekan kerja. Nah, jadi poin empatnya itu otomatis di yang B. Nah, poin empatnya itu di B. Jawaban paling masuk akal. Yang tertinggi kedua maksudnya. Nah, untuk A ini kalau untuk A ini hanya langkah pencegahan, bukan untuk uh, bukan menginginkan penggunaan teknologi dan media sosial yang bertanggung jawab. Jadi A ini hanya langkah pencegahan seperti itu. Jadi opsinya adalah E. Ada yang kegocek, tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ini hanya informasi saja. Beberapa
saya yang P3K itu TO P3K ini kan PCK. PCK itu pilihannya sedikit, yang mengadakan TO PCK itu sedikit. Jadi referensi soalnya teman-teman juga akan sangat terbatas. Nah, P3K saja yang sudah banyak yang menyelenggarakan TO itu, saya ikut P3K dan ikut beberapa bimbel itu ada beberapa yang berbeda-beda, padahal di konteks yang sama. Jadi seperti itu. Jadi untuk soal-soal seperti ini, ketika saya berdiskusi dengan teman-teman satu perjuangan P3K itu, pasti kami akan eh, menghitung ada beberapa soal yang mungkin kita tidak akan mencapai poin 5 karena banyaknya perspektif ya, banyaknya perspektif. Kalau di sini ini menurut saya termasuk soal yang calculated calculated loss ya, kalau bahasanya itu. Jadi ya tidak apa-apa teman-teman tidak mencapai poin 5 karena ini banyak perspektif. Kalau di yang kami buat ini poin tertingginya adalah E. Cuman memang rawan akan mengarah ke B ya jawaban dari teman seperti itu. Ini yang benar hanya satu. Baik, lanjut. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Dalam suatu kelas, siswa yang aktif selama pembelajaran hanya dapat dihitung jari. Pendekatan apa yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Nah, yang pertama adalah memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif. Yang berikutnya, memberikan kebebasan kepada peserta didik. Nah, ini perlu kita silang ya. Karena kebebasan itu tidak akan membuat siswa aktif dalam pembelajaran dalam konteks yang baik ya, dalam konteks yang baik. Bukan aktif dalam pembelajarannya, tapi bisa jadi nanti akan aktif bermain dengan teman ya, teman. Yang berikutnya adalah mengubah model pembelajaran. Ini masih masuk akal. Yang berikutnya memberikan pertanyaan khusus kepada peserta didik yang tidak aktif. Nah, ini juga tidak boleh ya teman-teman. Ingat, eh, meningkatkan partisipasi keaktifan siswa dengan memberikan pertanyaan khusus pada peserta didik yang tidak aktif itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena itu sangat memberikan pressure kepada siswa, kepada peserta didik ya. Dan guru-guru yang menerapkan poin D ini akan terkenal sebagai guru killer ya, karena dia akan mencari-cari peserta didik yang tidak aktif. Nah, yang terakhir meminta peserta didik untuk berdiskusi. Jelas ini tidak, karena ini bukan bukan sebuah solusi ya. Dan ini sepertinya banyak salah kaprah di guru ya. Ketika mau kurang aktif gitu, jadi langsung banyak pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif learning atau berdiskusi ya. Dan itu sebenarnya bukan mengatasi masalah ya, bukan mengatasi masalah. Nah, yang perlu diterapkan oleh guru yang benar, nah, kan ini keterlibatan adalah sebenarnya yang baik itu dengan memberikan dan dengan mendorong siswa itu aktif, tapi bukan kita yang mendorong, tapi mereka itu terdorong. Jadi mereka dengan sendirinya sadar dan ingin aktif dalam kelas. Nah, bagaimana agar siswa itu seperti itu? Nah, berikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif. Nah, dengan seperti itu nanti peserta didik yang tidak aktif yang lain merasa akan harus ikut aktif karena menginginkan apresiasi. Apresiasi itu, di sini ini konteksnya apresiasi ini hanya contoh kecil ya. Yang teori umumnya itu adalah reward and punishment ya. Jadi kita harus bisa menerapkan reward and punishment di kelas. Jadi seperti itu. Jadi dengan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif dan memberikan punishment kepada peserta didik yang kurang aktif itu nanti bisa mendorong keterlibatan di sana. Loh, nanti kalau seperti itu, kalau kita memberikan hukuman, itu kan akan terkenal guru killer, Pak. Nah, jadi punishmentnya itu
eh, punishment yang membangun siswa seperti itu. Jadi misalkan kalau siswa main HP, ya kita ambil dulu, kita pinjam ya selama pembelajaran berlangsung. Nanti setelah pembelajaran, ya kita tidak perlu memberikan syarat-syarat eh, yang aneh-aneh, kita berikan kepada siswa. Tapi buat siswa untuk berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dikasih pemahaman seperti itu. Jadi di sini poin tertingginya itu adalah A ya, teman-teman. Nah, nah, jika pilihan A ini tidak ada, maka opsi kedua yang teman-teman bisa pilih adalah mengubah model pembelajaran. Kenapa mengubah model pembelajaran ini bukan eh, sesuatu yang eh, poin 5, ya, bukan pilihan tertinggi, karena sekali lagi untuk meningkatkan keterlibatan itu lebih baik siswa itu terdorong dari dirinya sendiri ya, dengan kita memberikan stimulus berupa reward and punishment ya. Nah, model pembelajaran ini sebenarnya mungkin saja akan membuat kelas itu tidak aktif ya, tapi lebih tepatnya kalau mengubah model pembelajaran ini ketika pembelajaran itu tidak mencapai capaian pembelajaran seperti itu, tidak bisa mengukur atau harusnya tujuan pembelajaran itu tercapai, itu tidak tercapai. Nah, mungkin itu harus kita mengubah model pembelajarannya seperti itu. Ini opsi kedua ya, opsi kedua yang bisa. Ini empat. Nah, ya banyak yang uh, C ya, banyak yang C ya. Jadi wajar kalau teman-teman ini apa terjebak dengan ini. Tapi menurut kami ini masih pilihan ganda yang masuk bukan yang menimbulkan perspektif banyak perspektif gitu. Kalau ini masih bisa dioptimalkan dengan sering berlatih itu bisa. Yang sejenis ini bisa harus mencapai poin 5. Berikutnya soal nomor 5. Silakan dibaca dulu. Maaf Mas, suaranya termute. Oh iya, sorry. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman. Jadi soal TO yang kita sajikan itu adalah tipe soal yang hot, dengan bisa dilihat sendiri soalnya itu panjang, pilihan gandanya juga panjang. Artinya katanya itu banyak, kata atau kalimat dalam pertanyaan itu banyak. Nah, soal-soal seperti ini selain memerlukan keterampilan dalam memahami soal dan memahami pilihan, itu membutuhkan keterampilan membaca yang baik ya. Karena kalau membacanya tidak baik, itu tidak dilatih, biasanya akan mudah mengulang membacanya karena lupa poin yang penting yang harus di-highlight itu. Nah, kalau tipe-tipe yang mudah itu soal yang mudah, lots ya, lots itu seperti soal-soal
pengetahuan saja, pengetahuan saja, bukan seperti studi kasus. Nah, itu juga pernah apa? Kalau teman-teman mengikuti TO gratis kami yang pertama, itu banyak di situ yang hoax ya. Kalau ini tipe hoax. Nah, lanjut. Ini yang menjawab benar itu 2 orang. Saya bacakan soalnya. Saya bacakan soalnya. Anda berencana menyusun aktivitas praktik langsung yang melibatkan pembuatan model atau proyek kerajinan tangan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Strategi mana yang paling efektif untuk mendukung pengembangan kemampuan berpikir siswa? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, itu adalah kemampuan berpikir siswa ya. Di awal dijelaskan berencana menyusun aktivitas praktik ya, tapi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi sekali lagi itu kemampuan berpikir siswa. Nah, poin pertama, memberikan petunjuk secara rinci dan berurutan tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk berkreasi untuk melakukan modifikasi. Nah, jelas ini ya, kita silang karena ini bukan opsi yang terbaik. Yang berikutnya, menyediakan bahan dan instruksi dasar, namun membiarkan siswa merancang proyek mereka secara mandiri. Ini biasanya juga gampang terjebak dalam opsi-opsi seperti ini ya. Kebebasan itu atau mandiri itu sebenarnya tidak bisa kita anggap sebagai uh, kita melatih berpikir siswa ya. Itu bukan opsi yang baik. Nah, maka dari itu di sini kita silang ya. Bukan karena uh, peserta didik kita perlu stimulus ya, perlu stimulus. Jadi tidak bisa kita lepas uh, langsung gitu tanpa adanya instruksi atau bimbingan. Nah, yang berikutnya, membiarkan siswa menyelesaikan proyek secara individual tanpa berdiskusi atau berkolaborasi dengan teman. Nah, ini juga kurang ya, karena um, dikerjakan secara individual, tidak ada kolaborasi. Yang berikutnya adalah mengadakan diskusi ide secara bersama-sama di kelas sebelum memulai proyek untuk mengumpulkan gagasan dan pendekatan dari siswa. Ini terdengar bagus, maka kita simpan. Yang berikutnya, meminta siswa mempresentasikan dan menjelaskan hasil proyek mereka di depan kelas, sekaligus mengajak mereka merefleksi dan menerima masukan dari teman. Nah, pilihan atau opsi terbaiknya itu adalah E ya teman-teman. Jawabannya itu E. Nah, bagus. Ada yang menjawab benar nih. Nah, jawabannya E karena ini sudah menjelaskan dua kondisi secara baik ya. Aktivitas praktiknya itu ada ya, mempresentasikan dan menjelaskan hasil proyek, dan kemampuan berpikir siswa itu, meningkatkan kemampuan berpikir siswa itu ada di refleksi dan menerima masukan dari teman. Merefleksi dan menerima masukan dari teman. Karena dengan menerima masukan dari teman itu otomatis siswa itu akan berkolaborasi seperti itu. Nah, untuk D ini opsi yang baik, tapi ini opsi yang bukan praktikal karena masih mengadakan diskusi ide secara bersama-sama di kelas sebelum memulainya. Belum memulai, ini masih yang D. Jadi itu. Nah, ini juga buat tips untuk teman-teman ke depannya ya, jika mengerjakan soal, pilihlah opsi yang lebih praktikal, yang lebih praktek ya, yang lebih aksi nyata ya. Mungkin bahasa yang sudah sering teman-teman dengar ya, lebih aksi nyata daripada yang masih berdiskusi atau misalkan berkoordinasi seperti itu pelatihan itu bersosialisasi itu jangan. Itu biasanya bukan poin tertinggi dari soal, baik di PJK atau nanti teman-teman ketika mengikuti tes
ASN ya, yang diadakan oleh pemerintah seperti itu. Oke, berikutnya soal nomor 6. Silakan dibaca dulu ya teman-teman. Saya bacakan soalnya untuk nomor 6. Seorang guru akan menyusun perencanaan pembelajaran untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka. Ia ingin memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada penuntasan materi, tetapi juga pada penguatan karakter dan pengembangan kompetensi siswa. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan guru saat menyusun perencanaan pembelajaran? Nah, ini langkah pertama ya, langkah pertama. Ini balik lagi ke pengetahuan kita. Ini kita terima materinya saat asesmen ya, perkuliahan asesmen. B, ada yang jawab B. Nah, kita lihat. Yang pertama, menentukan indikator pencapaian tujuan pembelajaran secara rinci. Nah, ini merupakan opsi yang baik ya. Ini opsi baik sekali karena untuk mencapai pembelajaran itu yang pertama kita harus membuat indikator yang rinci ya. Dengan rinci itu artinya pembelajaran yang akan kita lakukan kepada siswa itu sudah terstruktur. Jadi kecil kemungkinan ada materi yang tidak dipelajari karena sudah disusun secara rinci. Nah, ini opsinya itu jawabannya itu A. Nah, B. Mengapa B itu tidak opsi terbaik? Nah, kita lihat menganalisis capaian pembelajaran sesuai fase dan jenjang siswa. Nah, ini tuh masih terlalu general, masih terlalu general. Ketika kita bicara capaian pembelajaran, fase itu masih terlalu umum, masih terlalu umum. Harus eh, kita membicarakannya itu secara rinci. Nah, secara rinci itu ya berupa indikator yang sudah berupa capaian atau tujuan pembelajaran setiap pertemuan, ya. Indikator ya, atau indikator ya. Karena banyak istilah ya untuk guru ini karena berubah-ubah. Jadi eh, lebih tepatnya indikator gitu. Jadi kalau capaian pembelajaran ini masih terlalu umum ya teman-teman. Tapi ini sudah poin 4. Ya. Nah, yang berikutnya adalah menyiapkan media pembelajaran. Jelas salah ya. Karena yang ditanyakan itu langkah pertama. Nah, langkah pertama merancang asesmen formatif dan sumatif untuk setiap topik. Ini itu eh, bukan langkah pertama, juga ini bukan sebuah eh, apa inovasi ya teman-teman, karena ini sudah harus dilakukan setiap guru gitu. Jadi ini bukan untuk perencanaan pembelajaran untuk mencapai, karena udah pasti harus dilakukan. Yang berikutnya adalah menyusun aktivitas proyek untuk mendukung pembelajaran lintas disiplin. Ini jelas tidak. Lintas disiplin ini kan lintas mata pelajaran ya. Itu tidak jelas bukan opsi yang baik untuk soal ini. Jadi jawabannya adalah A untuk soal nomor 6. Berikutnya, satu soal nomor 7.
Nah, ini agak panjang ya, teman-teman. Bahkan dibaca dulu. Nanti boleh langsung ditulis jawabannya teman-teman. Menurut teman-teman yang benar apa, tulis di kolom chat. Ya. Oke, sudah ada yang mengirimkan jawaban. Saya bacakan soalnya. Sebagai guru, Anda ingin mengajarkan siswa strategi metakognisi. Metakognisi ini adalah cara kita, cara kita mengetahui bagaimana cara berpikir, pemrosesan informasi di diri kita itu metakognisi, metakognitif dengan cara memperagakan teknik berpikir keras, think a lot saat menyelesaikan masalah. Pendekatan mana yang paling efektif untuk membantu siswa memahami cara merencanakan, memantau dan mengevaluasi proses belajar mereka. Nah, opsi yang pertama adalah mengajak siswa untuk ikut serta dalam berpikir keras dengan memberikan kesempatan mereka menjelaskan langkah mereka sendiri saat memecahkan masalah. Nah, ini opsi yang baik ya, tapi kita simpan dulu. Yang berikutnya adalah memperagakan secara langsung cara Anda merencanakan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah sambil mengucapkan pikiran Anda secara verbal. Ini juga eh, opsi yang baik. Ya. Yang berikutnya adalah menggunakan contoh soal yang kompleks dan secara terbuka mendiskusikan bagaimana Anda memeriksa dan menilai kemajuan selama proses pembacaan masalah. Ini masih belum spesifik ya teman-teman. Jadi ini kita silang. Nah, mengkombinasikan demonstrasi teknik berpikir keras dengan diskusi kelas tentang bagaimana siswa bisa menerapkan teknik tersebut pada tugas mereka sendiri. Ini masih belum rinci juga. Yang berikutnya adalah memberikan refleksi tertulis kepada siswa mengenai bagaimana strategi berpikir kritis punya saya memberikan refleksi tertulis berpikir keras membantu Anda dalam menyelesaikan masalah dan meminta ketutupan dan meminta oh ini memang dari itunya ini tipe soalnya. Nah, memberikan refleksi tertulis kepada siswa mengenai bagaimana strategi berpikir keras membantu Anda dalam menyelesaikan masalah dan meminta mereka mencoba teknik serupa. Kita simpan dulu ya teman-teman jawaban ini karena terlihat bagus. Tapi kita lihat mana jawaban terbaiknya. Nah, yang pertama adalah mengajak siswa kita analisis ulang lagi. Jawaban yang sudah kita simpan. Mengajak siswa untuk ikut serta dalam berpikir keras. Nah, ini masih uh, bukan prosedural ya, bukan prosedural, hanya ajakan. Jadi
prakteknya masih belum rinci ya. Walaupun ini diberikan kesempatan menjelaskan langkah mereka sendiri ya. Nah, ini menjelaskan langkah mereka sendiri karena pada saat ini siswa itu masih bingung. Jadi ini bukan opsi yang baik. Nah, yang berikutnya adalah memperagakan secara langsung. Nah, ini itu praktek ya, memberikan contoh. Nah, ini itu opsi terbaik atau jawaban dari soal ini. Jawabannya itu B. Nah, merencanakan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah sambil mengucapkan pikiran Anda. Nah, itu bagian dari metakognitif itu ya. Bagian dari metakognitif. Jadi ini merupakan jawaban terbaik. Nah, kita review lagi jawaban E ini. Memberikan refleksi tertulis kepada siswa mengenai bagaimana strategi berpikir keras. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini mungkin ada kata refleksi. Ya, refleksi itu uh, akhir dari uh, sebuah kegiatan. Jadi bukan merupakan strategi, itu masih bagian dari strategi kita. Jadi ini hanya untuk memberikan feedback ke depannya, itu refleksi ya, refleksi. Jadi ini bukan opsi terbaik kita. Jika pilihan B tidak ada, nah mungkin E ini akan jadi opsi terbaik. Nah, jadi kita di sini kasih saja ini poin 4 ya, gitu. Poin. Sip, ada yang menjawab benar ya. Itu. Berikutnya kita ke soal nomor 78. Nah, 5 soal lagi ya teman-teman. Silahkan dibaca dulu. Saya bacakan ya. Anda menyadari bahwa beberapa siswa Anda menunjukkan tanda-tanda stres atau trauma akibat masalah pribadi atau pengalaman sebelumnya. Nah, ini berarti sifatnya itu dia mengalami stres bukan dalam stres akademik ya, tapi dan kehidupan atau problem pribadi dari siswa. Apa langkah yang paling efektif yang dapat Anda lakukan untuk memberikan dukungan psikologis dan memastikan mereka merasa aman dan diterima di lingkungan sekolah? Nah, ini jawab apa? C ya, jawab C. Oke, baik. Yang pertama, membuat suasana kelas yang ramah dan aman secara emosional serta menghindari tekanan berlebihan pada siswa. Nah, kan di sini kan permasalahannya itu dia masalah pribadi ya, bukan masalah di kelas. Jadi ini masih belum menjawab. Yang berikutnya melakukan observasi secara rutin dan mendokumentasikan perubahan perilaku untuk menentukan tindakan yang sesuai. Ini juga tidak tepat ya. Nah, mendokumentasikan itu bukan untuk menyelesaikan solusi ya teman-teman, sekali lagi itu hanya observasi kita dan tidak perlu, apalagi kalau ini kan berupa emosional, jangan sampai terlihat karena itu kurang etis ya. Kurang etis. Yang berikutnya adalah mengarahkan siswa ke layanan konseling sekolah dan bekerja sama dengan konselor untuk tindak lanjutan. Ini opsi atau jawaban dari soal ini ya, C. Berikutnya kita review pilihan yang lain. Mendekati siswa secara pribadi dan membangun hubungan kepercayaan untuk membuka ruang komunikasi. Eh, ini mungkin benar, tapi eh, tidak 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 semestinya guru lakukannya. Karena ini mungkin langkah terakhir kita ya, karena
kita harus menghadapi siswa itu secara profesional, Jangan membangun hubungan pribadi karena pada batas-batas tertentu itu bisa melanggar kode etik guru ya. Karena kita sudah guru profesional ya teman-teman jadi jangan membangun hubungan pribadi dengan siswa ya. Jangan terikat hubungan pribadi dengan siswa gitu. Jadi ini mungkin akan diterapkan kita di kehidupan guru, tapi untuk pilihan ini tidak terbaik ya, tidak terbaik. Yang berikutnya adalah memberikan waktu tambahan atau keringanan tugas kepada siswa yang terlihat mengalami kesulitan emosional. Ini juga ini kita memberikan pengertian ya atau empati, tapi ini juga bukan sebuah jawaban ya, untuk permasalahan siswa. Jadi yang terbaik ini adalah C, dengan mengarahkan siswa ke layanan konseling sekolah dan bekerja sama dengan konselor untuk tindak lanjut. Karena agar siswa itu ditangani dengan ahlinya ya. Ingat uh, poinnya di sini itu tidak semua yang ada di permasalahan kelas kita itu harus kita yang melakukan aksinya, karena bisa juga kita akan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak lain, terutama eh, permasalahan yang bukan di luar konteks pembelajaran kita. Itu kita membutuhkan koordinasi dengan orang lainnya, dengan pihak luar. Apalagi ini yang lebih profesional itu konselingnya, bagian konseling seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman untuk soal teman-teman. Ini hari ya teman-teman, kalau tidak sengaja on mic itu akan saya mute. Kalau ingin bertanya silakan bertanya. Ya Kak Nurul, apakah ingin bertanya atau kepencet? Nah, berikutnya adalah soal nomor 9. Silakan diperhatikan dulu teman-teman. Baik, saya bacakan soal nomor 9. Sebagai seorang guru, Anda ingin menerapkan penguatan secara tidak terus-menerus intermiten guna menjaga perilaku positif siswa dalam jangka panjang, misalnya dengan memberikan pujian atau penghargaan secara tidak terduga. Pendekatan mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, ini juga merupakan salah satu strategi manajemen kelas dengan memberikan penguatan atau apresiasi atau pemberian reward tidak terduga ya, dengan waktu yang tidak kita atur. Yang pertama adalah mengadakan undian pada bulan tertentu kepada siswa yang mendapat poin perilaku baik. Nah, ini sudah sesuai nih dengan pertanyaan. Nah, sudah sesuai. Nah, ini jawabannya ya, jawaban A. Yang berikutnya adalah menguji siswa setiap kali mereka menyelesaikan tugasnya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini kan intermittent, tidak terus menerus. Jadi ketika poin B ini setiap kali mereka menyelesaikan tugasnya kita berikan
eh, ujian. Nah, itu jelas bukan bukan penerapan dari penguatan tidak terus menerus. Nah, yang berikutnya adalah memberikan penghargaan pada siswa yang meningkatkan nilainya di setiap semester. Nah, ini juga bukan penguatan secara tidak terus menerus. Walaupun ini di akhir semester, tapi tetap ini bukan penerapannya ya, bukan penerapan dari soal yang minta. Yang berikutnya adalah memberi poin kepada siswa secara acak saat mereka menunjukkan inisiatif dalam kelas tanpa pola yang jelas. Nah, ini juga bisa menjadi opsi ya. Bisa menjadi opsi, cuman eh, pemberian di sini yang perlu digarisbawahi adalah pemberian poinnya itu secara acak ya saat mereka menunjukkan inisiatif. Jadi eh, masih kurang tepat, tapi ini sudah poin tepat. Yang berikutnya adalah memberi waktu istirahat tambahan secara tidak terduga kepada kelas yang dapat bekerja sama dengan baik. Nah, ini juga poin yang baik. Ini ini 4 atau 3. Poin. Nah, cuman biasanya eh, istirahat tambahan ini kurang tepat ya, apalagi kurang tepat jika sampai memotong pembelajaran kita seperti itu. Jadi eh, hindari pemberian reward yang eh, tidak 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 sesuai dengan aturan, ya. Tidak kurang sesuai dengan aturan. Sebenarnya, walaupun sebenarnya ya teman-teman perlu ketahui, siswa itu lebih suka guru ketika kadang-kadang guru itu datang terlambat. Ini saya pernah mengikuti seminar dari profesor ya. Jadi ada sebuah seminar, nah, itu uh, membahas psikologi siswa ya, dalam kelas. Jadi ketika guru, terutama guru MTK biasanya ya, teman-teman guru MTK ini kan biasanya datangnya tepat waktu terus. Nah, bahkan ada mimenya, walaupun kiamat atau walaupun banjir atau hujan badai, itu guru matematika akan tetap datang. Nah, itu eh, refleksi sebenarnya buat guru matematika. Nah, itu menurut profesor tersebut, jadi kita perlu untuk sesekali eh, datang terlambat ya, tidak dari waktu semestinya. Karena dengan begitu itu bisa mengurangi stres siswa, ya, bisa mengurangi stres siswa, stres akademik gitu. Jadi entah itu datangnya agak terlambat, terlambatnya bukan 30 menit ya, tapi 5 menit seperti itu, atau istirahatnya lebih awal seperti itu. Tapi kalau ini karena ini Oh, eh, tapi tonton. karena ini eh, kita sedang tes ya, tes profesional, maka tentu jangan menjawab itu, jangan menjawab opsi E ya, karena itu kurang profesional sebagai guru. Gitu. Oke, sudah banyak yang menjawab. Nah, bagus. Ini akhir-akhir ini sudah memasuki soal yang agak gampang karena sudah banyak yang bisa menjawab di TO kami. Nih, Mas Pulu silahkan disimak dulu teman-teman. Sekedar mengingatkan bahwa di akhir nanti akan ada aspek-aspek yang perlu teman-teman kuatkan ya, dalam persiapan PCK ini selain dari teman-teman berlatih soal studi kasus seperti yang saya sajikan ini. Jadi ditunggu sampai terakhir. Oke, bagus. Sudah ada yang menjawab ya. Bagus, cepat sekali. Nah, ini perlu ya teman-teman untuk mengatur waktu seefisien mungkin ya dengan menjawab soal dengan cepat. Karena eh, harusnya ini ketika diujikan nanti 90 soal itu 120 menit ya, 120 menit itu mengerjakan soal pilihan gandanya, jadi 1 menit setengah. Nah, untuk soal-soal yang pendek seperti ini kan
kompensasi ya, kompensasi dari eh, eh, penguji ya di soal pendek ini harus kita lebih cepat ya, agar ketika menghadapi soal yang panjang kita sudah punya simpanan atau cadangan waktu ya yang lebih untuk mengerjakan soal tersebut. Saya bacakan soalnya, sebagai seorang guru, Anda ingin melatih siswa untuk menyusun argumen yang kuat dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Pendekatan mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Kita lihat jawabannya teman-teman dulu. Ada yang B, ada yang C, ada yang E. Ya. Yang pertama, meminta peserta didik untuk presentasi di depan kelas. Nah, di sini adalah ingin melatih siswa menyusun argumen yang kuat. Ya, argumen yang dengan melakukan presentasi terus-menerus ya, itu tidak melatih penyusunan argumen ya, tidak melatih itu ya teman-teman. Yang berikutnya adalah melakukan pembelajaran dengan diskusi antar kelompok. Nah, ini terlihat sebagai opsi yang baik, kita simpan dulu. Berikutnya adalah mengadakan debat kelas tentang isu kontroversial. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi itu adalah debat ya, debat. Karena kalau debat itu pasti ada dua sisi minimal, pasti ada dua sisi ya. Sisi kontra dan sisi pro ya, sisi kontra dan sisi pro. Nah, dan itu sudah memenuhi uh, syarat dari soal yang soal berikan, yaitu mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Nah, jadi jawabannya itu adalah C ya. Yang berikutnya kita lihat, memberikan latihan soal kepada siswa itu jelas tidak. Nah, yang berikutnya adalah meminta peserta didik menulis esai tentang isu-isu terbaru. Nah, ini juga opsi yang baik ya, opsi yang baik. Dengan menulis itu bisa melatih argumen. Cuman ini kan hanya dari perspektif dia ya. Walaupun mungkin akan ada kutipan, itu masih kurang memenuhi persyaratan yang diberikan soal, yaitu mempertimbangkan berbagai sudut pandang itu. Jadi ini mungkin poin 3, ini poin 3-nya, ini poin 4-nya yang B. Nah, poin B itu kurang memenuhi karena hanya berupa diskusi ya. Kalau diskusi itu belum tentu ada tim pro dan tim kontra ya. Belum tentu kalau diskusi. Kalau debat itu pasti minimal ada dua sudut pandang, sudut pro dan sudut kontra, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Silahkan teman-teman. Maka sudah ada jawaban. Oke, sudah ada jawaban yang masuk. B. Nah, ini yang kita bahas. Nah, pertanyaannya adalah, sebagai seorang guru profesional, Anda ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar dengan cara yang berkelanjutan. Pendekatan mana yang paling efektif untuk mencerminkan kebiasaan membaca literatur profesional secara konsisten? Nah, yang pertama adalah meluangkan waktu setiap minggu untuk membaca jurnal pendidikan terbaru dan mencatat poin-poin pentingnya. Ini itu sudah merupakan opsi terbaik ya. Ini jawabannya yang A. Ingat ya, untuk pengembangan diri kita sebagai guru profesional ya, itu sumber bacaannya itu yang paling utama itu adalah jurnal pendidikan ya.
Berikutnya adalah mungkin buku-buku ya, buku-buku. Nah, selain itu untuk meningkatkan keterampilan ya, ya biasanya di soal itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Itu adalah mengikuti kursus ya, mengikuti kursus itu yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai guru. Nah, kita lihat opsi lainnya. Ya, bergabung dalam komunitas baca guru untuk berdiskusi dan berbagi eh, bacaan tentang teori pendidikan terkini. Nah, ini terdengar bagus ya. Tapi jika hanya bergabung itu belum mengindikasikan bahwa apakah teman-teman akan membaca gitu, membaca buku secara pribadi. Nah, jadi ini belum aksi nyata untuk diri teman-teman sendiri. Nah, ini poin 4 ya. Nah, berikutnya adalah membuat rangkuman dari setiap buku atau artikel pendidikan yang dibaca untuk digunakan dalam praktek mengajar. Nah, ini juga baik. Tapi ini poin 4 atau 3. Ini poin 4 atau 3 juga. Nah, menyusun daftar bacaan tahunan yang mencakup buku jurnal dan artikel yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, ini masih apa, belum merupakan aksi nyata ya. Dan ini juga sudah terhapus oleh opsi A ya. Opsi A ini kan membaca setiap minggu, sedangkan ini hanya tahunan. Nah, ini. Nah, yang berikutnya adalah mengikuti akun media sosial atau blog yang dikelola oleh pakar pendidikan dan secara aktif mengikuti pembaruan. Nah, ini juga ini sumber sekunder ya. Sumber utamanya itu harus tetap melalui jurnal pendidikan. Ini yang perlu digarisbawahi. Selain itu ya mungkin teman-teman untuk meningkatkan skill itu harus mengikuti kursus ya. Eh, jika ada soal-soal serupa seperti ini tentang eh, peningkatan kompetensi dari guru profesional seperti itu. Sudah. Berikutnya lanjut ke soal terakhir, soal 12. Silahkan dibaca dulu. Oke, sudah ada yang menjawab. Jawabannya C. C. Oke, kita bahas soal nomor 12. Jawab B. Seorang siswa di kelas Anda mengalami perlakuan diskriminatif dari teman sekelasnya karena latar belakang budaya yang berbeda. Apa tindakan paling efektif yang Anda lakukan untuk menegakkan kebijakan anti diskriminasi di sekolah dan membangun lingkungan belajar yang inklusif? Nah, ingat, jika ada pembulian itu harus diatasi sehati-hati mungkin ya, karena jangan dengan menindak pelakunya saja ya, misalkan ya, ada pilihannya seperti itu belum merupakan solusi dari pembulian itu, karena jika pelaku ditindak ya, pelaku pembulian, bisa jadi nanti dia akan lebih masif lagi ya pembuliannya kepada korbannya. Jadi harus berhati-hati dalam menangani situasi pembulian ini. Oke, kita review pilihan gandanya. Enggak, saya mati sebentar.
Sorry ya teman-teman, saya habis materinya. Nah, kita review dulu. Yang pertama, segera menegur pelaku diskriminasi di depan kelas agar menjadi pelajaran bagi siswa lainnya. Nah, apalagi seperti ini ya teman-teman. Jika ingin melakukan tindakan kepada pelaku, itu harus dilakukan eh, empat mata ya. Empat mata dengan pelaku. Jangan sekali lagi, tidak hanya untuk kasus pembulian atau untuk siswa pelanggar-pelanggar aturan lainnya, jangan dimarahin atau diberikan teguran secara langsung di depan siswa yang lain, karena itu bukan merupakan solusi dari penegakan aturan ya, bukan. Nah, yang berikutnya adalah melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah dan bekerja sama dengan wali kelas serta konselor untuk menangani masalah secara menyeluruh. Nah, ini ya, di akhir sudah diberitahukan untuk menangani masalah secara menyeluruh. Ini jawabannya. Yang B. Nah, yang berikutnya adalah C. Mengadakan kegiatan kelas yang menumbuhkan empati dan pemahaman lintas budaya seperti diskusi atau proyek tentang keberagaman. Nah, ini lebih ke langkah pencegahan ya teman-teman. Langkah pencegahan. Nah, yang berikutnya adalah mendekati korban diskriminasi secara pribadi untuk memberikan dukungan emosional dan memastikan ia merasa aman di lingkungan sekolah. Nah, ini opsi atau pilihan 4 poin ya. Berikutnya adalah mengingatkan siswa secara umum tentang pentingnya menghargai perbedaan tanpa menyebutkan kasus spesifik agar tidak mempermalukan pihak manapun. Nanti uh, bukan merupakan solusi ya, karena ketika ada kasus, sudah ada kasus itu perlu uh, penanganan spesifik ya, jangan hanya dilakukan secara umum-umum gini, jadi harus dilakukan pendekatan secara spesifik ya kepada korban dan juga kepada pelaku. Gitu. Jadi ini bukan opsi terbaik. Gitu. Jawabannya B. Sorry. Nah, untuk berikutnya adalah materi yang perlu teman-teman pelajari selain melatih atau mengasah kemampuan dalam kemampuan studi kasus teman-teman. Jadi ini perlu dipelajari, dipersiapkan. Seperti model pembelajaran itu perlu diingat-ingat ya. PBL, problem based learning, project based learning itu perlu diingat-ingat. Nah, terus teori belajar, Ausubel, Ausubel, sorry, terus teori belajar Gardner, Piaget itu perlu teman-teman perhatikan, perlu diingat-ingat. Profil pelajar Indonesia ini, jadi ada beberapa yang memang disiapkannya berupa hafalan. Ada beberapa lagi yang latihan. Ada 39 indikator. Berikutnya ini motivasi belajar siswa, ya ini prinsip reward punishment. Dan jangan lupa ada refleksi juga. Ini mungkin untuk meluruskan bagi teman-teman ada yang miskonsepsi ya dengan refleksi ya. Refleksi itu dilakukan di akhir pembelajaran yang berguna untuk agar yang pertama refleksi itu akan ada dua, refleksi guru dan refleksi siswa. Refleksi guru itu agar guru itu mengetahui bagian mana
yang menurut siswa guru itu kurang jelas menyampaikannya seperti itu. Jadi jangan refleksi itu berupa pertanyaan ya. Ini untuk membantu juga saat 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 tes wawancara ya. Sorry, saya lanjutkan. Jangan berupa pertanyaan materi ya. Jangan berupa pertanyaan materi karena yang seperti itu jatuhnya pengayaan ya, bukan bukan refleksi. Kalau masih berkaitan dengan materi itu bukan refleksi, bukan refleksi pembelajaran. Mungkin pancingan pertamanya ya eh, bisa guru menanyakan, tadi kan sudah dijelaskan dari A sampai D misalkan ya. Bagian mana yang kurang dipahami? Nah, seperti itu tuh masih wajar sebagai stimulus. Tapi outputnya atau pokok yang perlu kita perhatikan adalah bagian mana dari pembelajaran kita yang kita itu kurang perform sebagai guru. Nah, nanti harus dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kenapa pada bagian itu peserta didik kurang memahami penjelasan guru? Seperti itu. Apakah medianya kurang jelas? Apakah penjelasan guru kurang rinci? Ya, seperti itu. Atau materinya terlalu berat, jadi perlu diulang. Ya, dan tidak perlu diulang atau membutuhkan waktu yang cukup agak banyak ya karena pemahaman materi juga berkaitan dengan waktu ya jadi gitu atau mungkin materi yang dibawakan guru pada hari tersebut atau pertemuan tersebut itu sudah terlalu banyak jadi siswa itu bingung memahaminya seperti itu jadi itu ya berupa refleksi bagi kita jadi kedepannya kita bisa memperbaiki dari pembelajaran kita seperti itu tuh. Nah, kita sudah berada di akhir sesi bahas soal kita. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu terkait PCK ini. Bisa tanya pengalaman atau tanya apa saja ya berkaitan dengan PCK. Ingat ya teman-teman, hadir di tempat tes itu 30 menit paling lambat ya sebelum tes itu dimulai karena biasanya panitia itu akan melakukan pengecekan ya akan melakukan briefing kepada peserta didik ya sorry peserta didik kepada teman-teman kepada mahasiswa jadi harap datang lebih awal gitu mungkin ada yang ditanyakan teman-teman bisa on on mic atau langsung dituliskan di kolom komentar. Izin bertanya, Kak. Iya silakan. Kemarin kan sudah mengerjakan report dan di dalamnya itu banyak terdapat pertanyaan berupa pendekatan ataupun strategi. Kayak tadi juga yang dibahas juga beberapa soal tentang pendekatan bagaimana yang efektif atau yang tepat gitu. Ada nggak sih, Kak, kalau pertanyaannya kayak gitu, maka kita jawabnya harus kayak gini gitu. Maksudnya kayak ciri khas gitu, ciri khas jawaban yang menggambarkan pendekatan atau strategi gitu. Jadi kayak perbedaan cara menjawab strategi dan pendekatan gitu kan. Soalnya tadi beberapa pendekatan jawabannya ada yang berupa rancangan kegiatan, tapi ada juga yang berupa proses pas proses pembelajarannya gitu. Jadi saya agak bingung di situ. Terima kasih. Iya ya. Pertanyaan bagus sebenarnya ya Kak Alaina ini tidak bisa kalau seperti itu tuh belum ada tipsnya berbeda kayak yang saya bilang jika ada permasalahan maka opsi terbaiknya adalah aksi nyata dari seorang guru. Nah, itu untuk seperti itu tuh tetap melihat dari opsi pilihan gandanya dan melihat permasalahan yang disajikan di soalnya. Jadi masih sangat tergantung karena memang kita walaupun sudah menyediakan misalkan ini kalau ada kayak gini opsi terbaiknya ini. Nah, itu tetap pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh tetap kondisional gitu karena tidak bisa kita eh, tidak bisa kita tetapkan oh ini nanti pasti ada opsi ini dan itu merupakan opsi terbaiknya itu tidak ya jadi belum tentu ya Kak Laina. Kalau jujur ya kalau eh, saya pribadi ya, kalau saya ini tapi perlu
analisis lagi ya, perlu diperhatikan lagi ya. Biasanya kalau saya itu melihat opsi jawaban terpanjang, menurut pengalaman saya itu kemungkinan dia akan menjadi pilihan jawaban yang benar. Karena kenapa kok seperti itu? Karena itu prinsipnya opsi jawaban yang panjang itu dia menjelaskan atau memberikan solusi yang lebih lengkap ya untuk soal. Nah, biasanya itu yang merupakan pilihannya. Tapi ada juga yang pilihan gandanya itu dia opsi terpanjang, tapi bukan bukan jawaban tertinggi ya. Jadi tetap melihat opsinya itu apa, permasalahannya itu apa ya. Apakah opsinya itu sesuai nanti seperti itu ya. Jadi eh, dan melihat kata kunci di setiap soal. Nah, biasanya kan ada yang perlu kita ingat-ingat ya, di highlight gitu. Jadi biasanya pilihan ganda itu biasanya juga merupakan pengulangan dari pertanyaan. Jadi misalkan bagaimana pendekatan paling efektif agar siswa bisa berkolaborasi. Nah, biasanya dari 5 pilihan ganda itu hanya ada satu yang meng-highlight kolaborasi, artinya memakai kata kolaborasi itu. Nah, itu bisa jadi itu merupakan opsi terbaiknya. Tapi sekali lagi, itu tetap kita harus melihat opsi pilihan yang lain. Jadi tidak bisa ditentukan seperti itu. Bagaimana Kak Lina? Iya, baik. Terima kasih Kak jawabannya. Ya. Nah, ini ada yang bertanya, izin bertanya Kak, selain pilihan ganda, apakah ada soal yang berbentuk esai? Nah, setahu kami, karena ini kami adakannya TO-nya bersama, artinya lintas jurusan, itu jadi kami hanya menyediakan soal-soal yang umum. Nah, untuk pilihan ganda, sepengalaman kami itu nanti tergantung dari fokus teman-teman yang ambil ya, jurusannya ya. Kalau matematika bisa jadi nanti akan berbeda dengan bahasa Indonesia seperti itu. Karena bisa jadi itu akan menguji pemahaman teman-teman terhadap materi. Misalkan ya, kalau saya matematika itu nanti ditanyakan jika Anda menyusun modul atau tujuan pembelajaran dari aritmatika sosial misalkan seperti itu, maka apa saja langkah-langkahnya seperti itu. Jadi eh, materi penguatnya itu apa, materi pengantarnya itu apa gitu. Jadi nanti akhirnya penerapannya gitu, itu yang biasanya ada yang seperti itu. Jadi tidak kami ujikan gitu pada tryout kami, karena itu eh, tergantung dari masing-masing jurusan yang berbeda-beda. Dan biasanya ini yang unik juga ya. Eh, saya kan mengambil jurusan matematika ya teman-teman. Itu studi kasus saya yang esai itu tidak memiliki batas. Setahu saya ingat saya itu tidak memiliki batas kata. Sedangkan yang bahasa Indonesia itu dia memiliki batas input kata 30 kata kalau tidak salah. Jadi berbeda-beda. Saya kurang tahu juga kenapa. Jadi itu pada saat itu. Jadi pada saat itu ada yang bertanya kepada pengawas, Pak, ini kok tidak bisa diinput lagi gitu. Nah, itu memang batas katanya, batas inputnya. Oke, mungkin ada teman-teman yang bertanya lagi terkait TO ini, terkait PCK ya. Tapi kalau dari menurut saya, studi kasus itu biasanya eh, ya ngetes kemampuan teman-teman untuk memahami permasalahannya. Jadi biasanya bukan berupa pengetahuan. Jadi bukan seperti bagaimana lah sintaks dari PBL seperti itu ya, problem based learning itu tidak seperti itu ya. Jadi kebanyakan itu studi kasus, dan walaupun ada pertanyaan seperti itu pengetahuan itu biasanya nanti teman-teman bisa ngecek di pilihan gandanya. Ada sudah informasi itu. Jadi itu ada pertanyaan yang sama. Jadi di pilihan ganda sudah ada, di studi kasus itu mengulang itu di esai, di esai. Nah, ini ada pertanyaan masuk. Kak, pertanyaan itu kemungkinan akan ada soal-soal yang menguji kemampuan menghitung sebenarnya.
Eh, untuk kemampuan menghitung itu tidak ya teman-teman ya. Walaupun yang matematika itu juga tidak ada. Walau nanti ada, tapi itu bukan berupa jawaban benar. Eh, saya tidak bisa menceritakan detailnya ya, karena lupa. Tapi itu bukan melatih teman-teman untuk berhitung, enggak. Jadi tetap bagian dari pengajaran, ya, bukan bukan melatih menghitung. Tuh. Nah, ini yang berikutnya. Izin tanya Kak, apakah ada hubungannya sama bidang studi? Berarti ya, kemungkinan besar iya. Setahu saya itu ada 3 soal, 3-4 soal. Kalau dipresentasikan mungkin 5% dari pilihan ganda itu mungkin berkaitan dengan eh, jurusan kakaknya, 9 sampai 10. Tapi yang lain itu biasanya eh, umum, ya seperti pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, ini lupa saya mengingatkan, kalau tes, ya ini kan tadi itu kan saya sudah menyampaikan indikator-indikator yang perlu dipelajari oleh teman-teman ya. Itu kan sebenarnya tes PCK ini kan merupakan tes teknis di P3K. Maka dari itu nanti teman-teman ketika mengikuti tes P3K, tes teknisnya itu dianggap 100% ya, diafirmasi 450 jadi skornya. Nah, karena teman-teman sudah mengikuti pada UKM P3 ini, jadi dianggap sudah afirmasi 100%. Nah, itu untuk tes P3K yang saya lakukan, tes teknisnya itu bacaannya itu malah baca singkat ya. Jadi hanya 1-2 baris ya, 1-2 baris kalimat. Jadi gak banyak. Tapi itu menurut saya juga membingungkan ya, membingungkan. Eh, Ketika soal itu sederhana, itu menurut saya tidak banyak informasi yang bisa kita kulik gitu. Jadi tingkat kesulitannya berbeda. Tapi di sisi lain teman-teman punya waktu lebih karena tidak perlu membaca mengulang-ulang gitu. Dan banyaknya tipe soal yang berkaitan dengan diferensiasi sama teaching at the right level ya, dan ZPD seperti itu. Jadi banyak soal-soal seperti itu. Jadi teman-teman harus kuat eh, pengetahuannya tentang diferensiasi dan TARL ya nanti, karena banyak studi kasusnya seperti itu di soal. Nah, jumlah soalnya berapa dan waktunya berapa lama? Untuk jumlah soalnya itu kan 90 pilihan ganda. Pilihan gandanya itu belum tahu ya teman-teman. Apakah sama dengan saya, apakah ada regulasi yang berbeda, karena gapnya kan ini lama ya dari yang saya ada. Saya kan 2023 gelombang kedua, sedangkan ini teman-teman kan 2024. Nah, itu kalau saya dulu itu pilihan gandanya poin. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Makanya tadi saya pembahasannya itu membahas ada poin 4, ada poin 5 seperti itu. Nah, untuk waktunya seingat saya itu 120 menit lebih. Ya, 120 menit lebih. 130 kayaknya, atau 150 menit itu. Tapi tidak banyak lebihnya karena eh, kalau teman-teman izin ke kamar mandi itu bisa sudah mengurangi banget. Dan kalau tes-tes kayak gini tuh tidak bisa ya izin ke kamar mandi, teman-teman. Jadi harus sekali duduk harus selesai itu sudah. Jadi begitu. Jadi kurang lebih soal untuk satu soal itu 1 sampai 2 menit untuk pilihan ganda. Kalau untuk esai itu 5 menit. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang lagi. Jadi sekali lagi teman-teman yang sudah mengikuti TO kami, terima kasih. Dan untuk yang masih memperoleh nilai di bawah 300 terutama ya, itu harap eh, lebih giat lagi untuk eh, belajar ya, karena masih eh, agak jauh dari KKN-nya atau passing grade-nya ya, dari passing grade-nya seperti itu. Untuk
mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Kami rencananya akan mengadakan PO berikutnya. Ya, secepatnya kan ini teman-teman akan melakukan tes hari Rabu ya, kalau tidak salah ya, Rabu pekan depan. Jadi insya Allah hari Selasa itu atau hari Senin itu ada tesnya. Hanya PCK atau lainnya. Nah, setahu saya kelulusan PPG itu seperti apa ya, tahapan ya teman-teman. Jadi saya lupa tahapannya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak kasusnya UKIN-nya itu bermasalah, misalkan ya video UKIN-nya, maka nanti itu teman-teman, setahu saya, seingat saya itu UKIN dan tes PCK ini dan tes wawancara itu akan mengulang. Tapi jika UKIN-nya itu sudah bagus, sudah oke, tapi teman-teman gagal di tes tulisnya dan tes wawancara, nah itu teman-teman akan mengulangnya di tes tulis dan tes wawancara seperti itu. Jadi beda-beda ya. Jadi kayak seperti tahapan ya. Yang pertama itu UKIN, yang kedua tes tulis dan tes wawancara. Kalau tes wawancara sepertinya aman sih teman-teman. Cuman perlu dipelajari cara menjawab pertanyaan yang diberikan asesor yang dengan baik ya. Nah, itu. Nanti teman-teman akan akan kami bagikan tes wawancara yang di gelombang sebelumnya. Gitu. Tes wawancara saya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana tes wawancara itu, punya gambaran lah gitu kasarannya. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Yang belum join grup silahkan join grup, karena di grup insya Allah setiap sore atau setiap malam itu akan ada pembahasan soal ya teman-teman. Gitu. Jadi, dan itu juga menjadi wadah teman-teman nanti jika kami mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan guru terutama, itu nanti akan kami bagikan melalui grup ya. Kami mendapatkan informasi oprek, karena salah satu dari keresahan saya ya, karena memang apa ya, bisa dibilang Prajab ini sebenarnya juga tidak terlalu menjanjikan juga sebenarnya, karena jika kita tidak cakap atau tidak pintar-pintar, itu ujung-ujungnya ya hanya mengikuti program Prajabnya saja, tidak tidak mendapatkan pekerjaan seperti itu. Kecuali baru ada perekrutan P3K, itu baru kita bisa ada jenjang karirnya yang jelas. Sedangkan ini untuk teman-teman kan 2025 kan tidak ada perekrutan ya, dan 2026 itu tidak ada perekrutan P3K. Jadi teman-teman hanya berharap ke SR. Ya, harapannya kalau SR buka lagi tahun depan, itu baru mungkin teman-teman akhirnya bisa terserap ya oleh negara. Sedangkan kalau pengangkatan aparatur sipil itu tidak ada untuk 2 tahun ke depan ya. Mungkin tahun anggarannya 2027 baru akan ada gitu. Ya, 2026 tidak ada 3K. Dan 2000 dan sepertinya 2 tahun yang akan datang ini kuota Prajab ini akan berkurang banyak, karena pemerintah masih memfokuskan PPG guru tertentu ya. Artinya dalam jabatan itu. Jadi maka dari itu teman-teman sekarang ini kan sudah fase-fase akhir ya, kan sudah tidak mengikuti kuliah. Saran saya, jika memang ini kan berakhirnya juga pas banget dengan akhir semester ya. Nah, biasanya itu kan banyak rekrutan. Nah, sudah mulai menaruh lamaran agar teman-teman tidak menunggu. Nah, itu saran saya. Jadi harus cepat mungkin. Karena dengan keuntungannya ikut PPG ini, nanti teman-teman jika sudah punya Subminkal, satuan pangkalan data ya,
Jadi teman-teman sudah terdaftar sebagai guru honorer di swasta ya, ini di swasta, karena guru apa di negeri, sekolah negeri itu sudah tidak bisa mengangkat guru, tidak bisa menambahkan pegawai guru di database mereka, di data pangkalan sekolah mereka. Jadi otomatis kita ya terserapnya untuk sementara ini sambil menunggu P3K itu di sekolah swasta. Nah, di swasta itu nanti karena kita sudah berserdik, nah kita sertakan itu, serahkan ke operator, nanti diproses bisa mendapatkan insentif tambahan sebesar 1.500.000 ya, 1.500 untuk tunjangan kita dari pemerintah gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Nanti ke depannya di PGP ini kami adakan sharing session dengan alumni ya, alumni yang sebelumnya. Jadi biar teman-teman punya pandangan, punya setelah P3K ini, setelah PPG ini mau kemana gitu. Nah, itu ya kan teman-teman ini kan ada sudah termapping ya, terplotting ya. Eh, itu saya kurang tahu ya, karena dari pemerintah seperti tidak ada kelanjutan dari kebijakan yang teman-teman ini lakukan sekarang ya. Jadi saya bingung juga, seperti tidak ada tindak lanjut gitu. Jadi sepertinya tapi teman-teman tetap akan mengikuti P3K, perekrutan umum. Nah, bukan saya yang ya, sepertinya seperti itu. Tuh, jadi saya bersimpati sekali dengan angkatan 2024 ini karena bisa dibilang ya agak banyak menjadi bisa dibilang jadi anak tiri ya, anak tiri, karena kebijakan pemerintah itu berubah drastis ya. Tuh. Yang awalnya ingin membuka kuota prajab ya banyak, tapi ternyata uh, angkatan kakak ini sudah terakhir tidak membuka lagi untuk yang terbaru ini, masih belum membuka. Malah untuk guru tertentu yang banyak sekarang. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya maaf, sekali lagi kita punya grup, silakan sharing di sana jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan di sana, dan kami akan mengadakan webinar berikutnya, itu temanya tentang wawancara ya. Jadi teman-teman agar bisa mempersiapkan diri wawancara, karena yang paling menjadi problem utama, walaupun cara penyampaian teman-teman atau public speaking teman-teman itu baik, biasanya sering demam panggung ya, sering demam panggung. Jadi ketika melakukan wawancara itu uh, bisa dibilang tidak lancar. Nah, jadi karena itu nanti akan ada tips trik dari kami, dan juga kami akan mengadakan bimbel wawancara, karena wawancara ini bisa berguna bagi teman-teman ke depannya untuk melamar pekerjaan, melamar pekerjaan. Jadi tidak hanya untuk tes ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas waktu teman-teman yang sudah hadir hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.